sepakat mengatakan kalau mau sah sholatnya mesti berakal semua, mesti berislam, dan mesti balik, mesti dewasa. Maka nggak boleh ada yang mengatakan, Ustaz, ini belum dewasa, pasti sah kan sholatnya? Empat mata mengatakan mesti dewasa. Yang keempat apa? Sama-sama harus toharoh. Kalau ayah ibundaku mungkin pernah mendengarkan begini, toharoh yang dimaksud apa? Wudhu. Lalu orang bilang, Ustaz, mandi kan lebih bersih daripada wudhu. Jadi boleh dong sholat langsung tanpa berwudhu, kan lebih bersih logikanya mandi. Empat mazhab sepakat, intinya mereka mengatakan kau mau mandi atau gak mandi, kayak yang penting wajib wudhu. Ini dulu harus kita pahami. Gak ada mazhab yang mengatakan lebih bersih mandi daripada wudhu, jadi gak perlu wudhu, mandi aja. Gak ada mazhab itu. Semua sepakat mesti sama-sama berwudhu. Lalu apa lagi? Sama-sama wajib menutupi aurat. Semua sepakat. Tidak ada mengatakan ini kebuka dikit menurut mazhab fulan ini boleh kok. Enggak ada. Semua mazhab mengatakan kalau sholat ya wajib tutup aurat. Ada yang tak tutup aurat lalu dengan alasan ada mazhabnya apa Ustaz? Tidak ada mazhab yang membolehkan terbuka aurat. Titik. Wajib semua bertutup auratnya, harus tegas. Lalu apa? Waktu sudah masuk atau masuknya waktu sholat. Bisa contoh kecil, jam 6 maghrib. Mungkin karena di hotel atau di mana nggak dengar suara adzan, udah gelap dilihatnya, mungkin lagi mendung, dia sholat. Begitu selesai sholat terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kawannya bilang, Pak, baru azan, sholat lagi nggak sah tadi. Oh sah. Kenapa? Ada mazhab lain mengatakan boleh begini. Tidak ada. Tidak ada. Pokoknya kalau walaupun sudah sholat, rupanya belum waktu sholat, dengan adzan, ya sholat lagi, ulang lagi. Tidak ada mazhab yang mengatakan, oh Ustaz, walaupun saya nggak tahu tadi waktunya, kan ada mazhab lain. Nggak ada. Semua ulama empat mazhab ini sepakat mengatakan mesti masuk waktu sholat dulu baru sah sholatnya. Ini penting hal kecil ini. Apalagi menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Contoh izin kecil Bapak Ibu. Misal kiblat benar hadap sana atau saya boleh hadap sana. Tiba dia sholat, dia mungkin nggak di masjid, dia taruh sejadah kan begini, miring dikit, sekitar 30 derajat misalnya. Baru kemudian dia selesai sholat, ada orang ingatin, Mas, itu tadi kiblatnya salah, mestinya lurus, kenapa merah kanan? Oh begitu, sudahlah, sudah tawakal, insyaallah Allah terima, kan ada mazhab lain. Nggak ada. Begitu diingatkan dan diluruskan bahwa itu salah kiblatnya, ulang lagi sholat itu, ulang lagi. Bahkan ketika kita kecuali dalam sholat misalnya miring, lalu ada orang memperbaiki sejarah kita, diluruskannya, maka ikut kita dengan arah baru, itu boleh tanpa harus mengulang, itu boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat, ada kanan tadi sedikit, ada yang ingatin, mas itu sholatnya tadi salah kiblatnya, mestinya lurus, kenapa miring? Lalu dia mengatakan, oh nggak apa-apa, tetap sah kok. Oh kok bisa? Ada mazhab yang lain? Nggak ada mazhab itu. Semua mengatakan kalau salah arah kiblatnya tidak sah sholatnya. Nggak ada mazhab yang sepakat perbedaan arah. Yang terakhir wajib niat. Nih, wajib ada niat kita untuk sholat.
Walaupun nanti cara berniat ini berbeda-beda. Contoh ayah ibu. Tadi mungkin ayah ibu datang dari rumah dan mendengarkan suara azan, pasti tujuannya mau sholat subuh. Siapa tahu ada di antara kita tadi udah berwudu di rumah, langsung gelap masuk ke saf karena imamnya mulai, lalu dia Allahu Akbar, nggak pakai musolli. Sah atau tidak? Sah. Sah. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah niatnya pasti sholat subuh. Menurut siapa itu? Nanti kita lihat. Tapi itu sah sudah. Ada juga usul, bilang sampai 3 kali. Sah atau tidak? Sah. Tidak apa-apa. Bahkan seperti Allahu Akbar. Sah atau tidak? Ya sah. Tidak jadi masalah. Posisinya sebelah kiri, kanan, atas, bawah, pakai takbir ke atas sampai lurus telinga, lurus bahu, tidak bersedekap, itu baru nanti perbedaan pada prakteknya. Tapi niatnya wajib. Ayah ibu, inilah titik temunya. Kalau sudah kita pahami titik temunya, maka sisanya sekarang semualah titik bedanya. Jadi izin, titik temunya pondasi mutlak sebelum takbir, sebelum masuki ranah perbedaan atau disebut ranah ijtihad. Jadi ranah perbedaan ini menurut konteks ilmu fikih namanya ranah ijtihad. Namanya saja ijtihad. Artinya beda-beda cara paham, beda-beda implementasinya, praktiknya beda. Keempat mazhab ini tadi sepakat bahwa sholat tidak akan pernah sah tanpa terpenuhinya 8 syarat mutlak tersebut. Islam, akal, balik, taharah, nutup aurat, masuk waktu sholat, istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat, dan niat. Ada berapa nih kira-kira Bapak Ibu? 8. Nah, sekarang mulai titik perbedaan. Nah, ini foto wajah-wajahnya nih. Semoga benar. Kita sih belum pernah lihat Imam Hambali. Ini ijtihad kita juga nih. Ya. Ini nanti mudah-mudahan izin Pak Taufik atau siapa nanti kita share nanti ya, supaya bisa jadi guru lagi nggak apa-apa, justru bagus. 4 mazhab ini kalau kita perhatikan arsitektur hukumnya itu mengkategorikan hanya 2 pengkategorian berbeda menurut mereka. Ada rukun, ada wajib. Yang membedakan antara rukun dan wajib sedikit saja. Bahkan saking tipisnya, huruf P-nya jadi F, tipis. Saking tipisnya, tipis sudah antara perbedaan rukun dan wajib. Kita lihat secara urutan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah, tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Wafatnya 150 Hijriah. Satu-satunya mazhab yang paling pertama yang masih bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Maka kalau yang bertemu dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Ya. Kalau yang bertemu dengan Nabi, melihat wajah Nabi langsung, kemudian dia beriman dan wafat dalam keadaan beriman, disebut dengan sahabat. Tapi ada contoh orang, sosok hamba yang soleh, hidup di masa Nabi, tapi tak bertemu dengan Nabi. Tak bertemu dengan Nabi. Siapa dia orangnya? Yang paling terkenal, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Nabi, dan Uwais Al-Qarni pernah mendatangi rumahnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah setelah izin dari ibunya
Tetapi sesampainya Uwais Al-Qarni di sana, ia tidak menemukan Nabi karena sedang keluar kota Madinah. Kata Aisyah, tidakkah engkau menunggunya? Uwais Al-Qarni mengatakan, ada ibuku yang berpesan kepadaku untuk tidak meninggalkannya lebih lama. Maka sampaikan salam kepada Rasulullah, aku rindu bertemu dengannya, tapi ada ibuku yang harus menjaga. Maka ia pulang. Sampai wafatnya pun Uwais Al-Qarni tak bertemu dengan Nabi. Maka orang ini disebut sebagai tabi'in karena bertemu dengan sahabat Nabi. Abu Hanifah ini artinya ya, originalitas keilmuannya tentang cara sholatnya masih dekat dengan Nabi. Artinya belum terlalu jauh seperti kita ini, seperti kita yang hari ini. Belum jauh banget, masih dekat, masih pada generasi kedua. Abu Hanifah punya murid namanya Malik bin Anas, atau disebut Imam Maliki, atau kadang-kadang disebut Malikiyah, begitu kalimatnya. Nah, bertemu nggak Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah? Bertemu. Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Sementara Malik bin Anas itu lahir tahun 93 Hijriah. Artinya pertemuannya masih banyak dan masih lama belajarnya kepada Imam Abu Hanifah. Artinya cara ajaran sholatnya yang diajarkan oleh Abu Hanifah kepada Imam Maliki masih originalnya tinggi. Belum terjadi perbedaan jauh. Imam Maliki wafat pada tahun 179. Sementara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal, beliau lahir tahun 150. Masih ada selisih sekitar 29 tahun. Masih belajar. Orang 5 tahun 6 tahun aja bisa belajar kok kepada guru kita. Ini sampai 29 tahun umurnya. Perbedaannya. Artinya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i original tentang bagaimana tata cara sholat tadi masih sangat utuh dan benar. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Lahirlah Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164. Masih bertemu kan? Bertemu banget. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Ahmad bin Hanbal atau sering disebut Hanbali itu lahir 164. Oh, masih lama belajarnya nih. Maka terjaga. Nah, dari 4 mazhab ulama ini tidak boleh ada yang dikategorikan menurut ahli fikih siapa yang paling benar di antara mereka. Tidak boleh. Maka selama cara sholat kita masih merujuk kepada salah satu 4 mazhab ini, sah hukumnya. Itu maksudnya. Nggak boleh ada mengklaim, Ustaz, saya sholat saya ini Syafi'i banget. Oh, nggak bisa. Coba kita cek nanti apa benar Syafi'i banget. Jangan-jangan takbirnya Hanafi, sujudnya Imam Maliki. Boleh jadi. Termasuk cara kunut tadi, itu kunut menurut siapa? Nah, ini masuk dalam kategori ini. Nah, kita lihat Imam Hanafi, beliau mengatakan sholat itu 6 rukunnya, 18 wajibnya. 6 rukunnya, 18 wajibnya. Perbedaan yang paling mudah kalau kita bicara tentang rukun dan wajib, kalau kita melihat kepada praktek berhaji misalnya, satu-satunya rukun dari orang berhaji apa ya Ibu? Wukuf di Arafah. Andai dia tidak wukuf di Arafah, pasti tidak sah. Karena itu satu-satunya rukun. Itu contoh yang paling mudah. Kalau perihal nanti dia tidak lontar jumrah atau tidak tawaf atau tidak tahallul, itu bukan bagian dari rukun.
Maka semua orang-orang yang sakit di rumah sakit yang masih memungkinkan diangkut, angkut semua ke Arafah, pada Arafah. Karena itu adalah rukun. Artinya tingkat kewajibannya tidak ada toleransi. Begitulah Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan ada tingkat kewajiban yang amat tinggi dalam sholat, pelaksanaan sholat. Ada 6 rukun, tidak ada toleransinya, tidak boleh berbeda, mesti begini. Kita lihat nanti. Maliki mengatakan semuanya gak ada toleransi, mesti begini, gak ada hukum wajib-wajiban. Artinya kalau wajib masih ada rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan dikit dengan digantikan dengan apa nanti membuat dia kembali sah. Contoh, kalau dia tidak melontar jumrah atau tidak tawaf, bisa sah kembali dengan bayar dam misalnya. Tapi Imam Maliki bilang, oh semuanya rukun, gak ada toleransi, mesti begini. Imam Syafi'i dikurangi rukunnya. Kalau Imam Maliki 14, maka Imam Syafi'i 13. Imam Hambali, wah ngegas lagi, 14 rukunnya sama seperti Imam Maliki, tapi ditambah ada yang 8 yang wajib, makin berat lagi. Ayat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Hanafi mengatakan 6 ada rukun, 18 wajib? Karena ia membedah secara tajam. Ia mengatakan bahwa fardu mutlak VS yang wajib berbanding yang wajib, jika lupa wajib sujud sahwi. Kalau ada yang lupa dari sesuatu yang wajib, maka mesti sujud sahwi. Makanya ada mazhab yang mengatakan kalau tidak kunut itu wajib sujud sahwi nanti. Wajib sujud sahwi. Misal imam kunut, baik. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Rupanya di belakang ada yang angkat tangan begini. Ada yang begini. Tidak, itu juga ikut doa juga. Tapi ya pokoknya begini. Intinya dia tak ikut sujud. Ada mazhab yang mengatakan di sini itu sholatnya nggak sah. Nanti kita akan lihat. Nggak sah sholat. Kenapa? Kagak ikut imam. Maka kalau ingin benar-benar sempurna cara kita bermakmum, ya kalau imam yang kunut ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya nggak usah kunut. Nah itu simpel saja. Jadi nggak perlu merasa imamnya NU tampaknya, saya nggak beginilah. Hati-hati, boleh jadi tak sempurna. Nah, maka kita perhatikan ayat ibu. Imam Maliki mengatakan kalau ada yang wajibnya lupa, nggak perlu sujud sahwi, udah nggak sah sekalian aja. Itu kata Imam Maliki. Kenapa? Karena dia menggabungkan semua kategori itu. Imam Syafi'i menggabungkan semua kategori dengan semua komponen utama wajib dilakukan tanpa pengecualian. Beda lagi dengan Imam Hambali, 14 rukun, 8 wajib, proporsional saja. Nah, ini dia perbedaannya. Ayat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dari kata-kata niat. Niat. Dalam mazhabnya Imam Hanafi, niat usolli atau saya mau sholat subuh 2 rakaat. Menurut mazhabnya Imam Hanafi, niat itu cukup di dalam hati bersamaan dengan takbir. Sementara Imam Maliki nggak mesti bersamaan dengan takbir, yang penting dalam hati. Ini kita jelasin nanti. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya niatnya dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, ada ucapannya, ada lafadznya. Ada ini Imam Hambali sama dengan Imam Maliki, yang penting di hati. Ini baru niat. Coba kita perhatikan. Habis mandi,
jam 3, sebelum subuh, jauh masih 1,5 jam lagi baru akan subuh. Jam 3 mandi. Kenapa dia bangun? Supaya nanti tidak terlambat sholat subuh. Ya. Habis itu dia langsung pergi buru-buru sholat sunnah, disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid atau tahajud dia sampai sini. Tidak pakai musolli, tidak pakai apa-apa, langsung takbir. Enggak suara juga, enggak pakai Allah Akbar juga nih. Pertanyaannya, sah atau tidak? Sah. Menurut siapa tuh? Hambali dan Maliki. Datang dari rumah, masuk, datang ke atas sejadah, tangannya aja. Enggak pakai ucap juga, enggak pakai musolli juga. Sah. Sah. Datang Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi bisa begini. Sholli fardhu subhan Allah. Sambil jalan dari toilet kah, dari tangga kah, menuju sajadah, sambil lihat, kemudian takbir, sah. Menurut Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak begitu. Dah berdiri dulu dari sejadahnya. Dah udah yakin, udah cakep dah, baru inilah praktek yang sekarang kita gunakan. Dan cari dulu sejadahnya, udah agak oke rasanya. Ada juga cari sejadahnya agak sembunyi-sembunyi, baru kalau ada yang suara begitu, tampaknya itu lagi ulang sholli. Baru Allahu Akbar. Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i. Nah, inilah bedanya. Kalau Imam Hanafi tadi sambil jalan juga boleh. Ya, mau usah disalahin itu. Sambil jalan dia tiba-tiba kalau berdua, satu orang datang dengan mazhab Syafi'i, satu orang datang dengan mazhab Imam Hanafi, maka dua-duanya mereka ke atas sejadah. Pertanyaannya, siapa yang duluan cepat takbir? Siapa duluan cepat takbir? Imam Hanafi. Kenapa? Ya dia kan perlu pakai usul-usulian. Dia tadi sambil jalan, bahkan sambil nyetir, udah usul tadi. Boleh. Silahkan aja. Intinya niatnya sudah dalam hati bersamaan dengan takbir. Bahkan Imam Hanafi sambil jalan dia hanya mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu pun sah. Itu pun sah. Betapa indahnya perbedaan itu. Tapi kalau Imam Syafi'i dari sejadah dulu, dia berdiri lurus kaki dulu, Allah. Syafi'i. Kalau Imam Maliki dan Hambali, khususnya yang di Saudi itu Hambali, nyaris semua Hambali, walaupun ada juga yang Syafi'i. Dia datang dari mana nggak pakai usul, langsung aja kata Allah. Kadang-kadang takbirnya cuma setengah perut. Sah. Begitulah niat menurut 4 versi ulama. Maliki dan Hambali mengatakan cukup dalam hati aja. Dalam hati aja. Bahkan tadi mandi mau berangkat sholat subuh itu dalam hati kok. Nah, itu udah sah itu. Tapi kalau Syafi'i mengatakan ya cari dulu sejadahnya, lurus tegak diri di situ baru takbir. Niatkan. Niat baru takbir. Okay. Yang kedua, tadi titik perbedaan pada niat. Sekarang titik perbedaan pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tentu kalimatnya adalah bahasa takbiratul ihram, berarti mengangkat. Ya. Allahu Akbar. Nah, ada perbedaannya tuh. Takbiratul ihram menurut Imam Hanafi, tangannya ketika diangkat itu mesti sejajar dengan telinga. Itu menurut Imam Hanafi. Artinya ketika dia takbir Allah, iya, sejajar. Telinga bawah, tengah atau atas Pak Ustaz? Yang penting telinga. Yang penting telinga.
Ya, kalau sebenarnya tangan kita diangkat begini tanpa angkat ini, itu sudah sejajar langsung paling bawah. Tapi agak tinggi dikit, selama masih lurus dengan telinganya, belum lewat dari telinga, masih sejajar disebutnya. Maka kata Imam Hanafi, takbiratul ihram harus sejajar dengan telinga. Kata Imam Maliki, enggak mesti sejajar dengan telinga, ketinggian capek. Nah, maka kata Imam Maliki cukup sebahu saja. Ya begini aja. Ya kalimat kalau Imam Hanafi Allah. Nah. Tapi kalau Imam ya Maliki cukup Allah. Nah. Ini sudah sejajar dengan bahu. Maka kita juga sering melihat perbedaan orang takbiratul ihram. Ada yang ke telinga, ada yang tidak mengangkat, ada yang lurus saja dengan bahu. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Berarti kalau lurus sampai bahu itu menurut mazhab siapa tadi? Imam Maliki. Asy-Syafi'i bagaimana? Sejajar bahu atau telinga, dia akomodir dua-duanya. Begitu. Ya, kalau mau sebahu suka hati dah. Mau telinga silakan. Kalau mau sebahu silakan deh. Yang penting jangan dua-duanya. Allahu Akbar Hanafi, Allahu Akbar Maliki. Itu Pak Ustaz. Bukan. Artinya ketika dia takbiratul ihram dapatnya sejajar dengan telinga, menurut Syafi'i mudah sah. Tapi tiba-tiba nanti dia begitu sujud, dia berdiri lagi ke atas, kan takbiratul ihram lagi, takbir lagi kan, takbir lagi kan, takbir. Oh rupanya nggak setinggi yang pertama, ya nggak apa-apa. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurutnya Imam Hanafi, kalau dari awal sejajar dengan telinga, maka setiap kali takbir ke atas mesti sama. Kalau nggak sama bagaimana? Ya nggak sah. Tapi kalimat ini tidak disebut rukun, disebutnya wajib. Sujud sahwi tadi kurang ke atas telinga, baru separuh tadi kata Pak Abu Hanifah. Sujud sahwi itulah perbedaannya. Tapi kalau Imam Syafi'i mau sebahu kali ini, tiba-tiba nanti rakaat ketiga telinga, tiba-tiba rakaat keempat nanti sebahu lagi, no problem, fleksibel, luar biasa. Tapi kalau Imam Hanafi tadi setelinga, tiba-tiba satu kali sebahu, salah. Nah, begitu berarti. Lalu kemudian Imam Hambali sama seperti Imam Asy-Syafi'i, mau sebahu ya sebahu, mau setelinga ya setelinga. Maka kalau kita lihat cara takbir yang empat mazhab ini, yang paling luas atau bebas itu adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Bayangkan kalau ayahku ada yang di sini menggunakan mazhab Imam Hanafi, kalau nggak sejajar dengan telinga nggak sah-sah itu sholat. Kalau Imam Maliki nggak sebahu, lewat dari sebahu, maka selalu aja salah dan ujungnya. Oleh sebab itu ujungnya sholat kita tidak selesai. Dan kita bersyukur ada dua imam yang mempraktekkan. Mau sebahu ya silakan, mau setelinga silakan. Saat takbiratul ihram setelinga ya tidak apa-apa. Nah, kalau kita perhatikan antara dua tadi, niat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki itu udah beda. Kalau Syafi'i tadi mengatakan di hati cari sejadahnya. Tapi yang paling simpel di dalam berniat nih ayat ibu, yang paling simpel dalam berniat itu 3 minus Imam Asy-Syafi'i, paling simpel tuh. Pakai yang lebih simpel lagi itu Imam Maliki dan Imam Hambali, cukup dalam hati.
Kalau Imam Hanafi tadi masih harus berniat walaupun sambil jalan. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi takbiratul ihram, yang paling simpel yang mana? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Itu yang paling simpel. Sekarang doa iftitah. Gimana doa iftitah? Ada yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang sampai situ. Ada juga wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa sampai terakhir. Ada juga yang menggabungkan keduanya. Betul kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai terakhir. Tapi jangan sampai la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau itu Idul Fitri nanti kan itu. Tapi ada juga yang baca takbiratul ihramnya bukan itu. Kalimatnya setelah dia takbir, coba perhatikan ya Ibu, ini takbir saya model apa nih? Allahu akbar. Ini takbir siapa nih? Imam Asy-Syafi'i atau Hambali atau boleh disebut Imam Hanafi. Tapi nanti begitu tidak konsisten sampai telinga, berarti jelas Syafi'i atau Hambali. Begitu saja. Setelah saya takbir begini, lalu saya baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib sampai terakhir. Ini juga doa iftitah. Semua empat mazhab sepakat mengatakan hukumnya sunnah. Semua empat mazhab sepakat mengatakan bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Artinya tidak baca itu pun boleh nggak? Boleh. Ustaz, saya nggak bisa takbiratul ihram yang begituan Allah ba'id baini. Saya bisa Allah akbar. Boleh. Ustaz, saya bisa wajah wajahnya. Boleh. Ustaz, saya nggak hafal dua itu. Saya hafalnya Allah ba'id baini wa baina. Boleh. Enggak baca pun sekalian enggak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada yang menyalahkan, lu kok cepat banget Al-Fatihahnya? Belum Allah ba'id baini wa baina. Emang mazhab mana yang mengatakan boleh? Mazhab mana yang mengatakan wajib? Semua mereka mengatakan sepakat. Tidak ada yang mengatakan hukum wajib. Tidak ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Jadi jangankan wajib, sunnah muakkad saja tak ada yang menyebutkan itu. Artinya kalau sunnah muakkad hampir wajib. Jangankan mengatakan hampir wajib, sunnah aja. Nah, maka ayah ibu kalau mau iftitah silakan. Nggak iftitah ya silakan juga, no problem. Sekarang setelah iftitah, setelah baca Allah ba'id baini atau Allah akbar kabira, berarti setelah itu baca apa? Mau Al-Fatihah kan? Ada orang yang baca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada juga imam yang kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia nggak baca, nggak terdengar ta'udnya, nggak terdengar basmalahnya. Yang bunyi langsung kepada Alhamdulillah. Kalau orang Indonesia bilang, kalau ustaznya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak ustaznya Muhammadiyah, ya kan? Padahal nggak ada urusannya menurut fatwa dari Muhammadiyah atau enggak. Nggak ada urusannya. Oh, ustaznya baca Al-Fatihah tadi, baca Bismillah nggak Pak Ustaz? Iya. Oh, enggak. Empat mazhab ini belum kenal saat itu siapa itu NU, apa itu Muhammadiyah. Jadi nggak ada urusannya di kotak-kotak ke organisasi. Kenapa nyampe ke sana? Lucu kadang-kadang. Kenapa? Masjid apa? Al-Ikhlas. Oh, itu NU itu. Kenapa? Ustaznya semua pakai kurung.
Sejak kapan ada dalam 4 mazhab disebut NU atau Muhammadiyah? Gak ada. Ini penting untuk kita pahami. Gak kenal mereka. Mungkin rencana lahir NU pun saat itu mungkin belum lagi. Tahun menurut Imam Hanafi boleh dibaca dengan basmalah tapi pelan, jangan pakai suara. Menurut Imam Hanafi, pelan. Nah, menurut Imam Maliki sunnah, tapi umumnya tidak dibaca. Sunnah, tapi umumnya menurut Imam Maliki, menurut pengikutnya tidak dibaca. Menurut Imam Syafi'i, sunnah dan basmalahnya dibaca keras atau pelan. Bayangkan tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Ya. Tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, kalau enggak kedengaran sama sekali, berarti itu antara dua. Kalau bukan Hambali, pasti itu Hanafi. Begitu. Maka kalau ayah ibu mendengarkan di Masjidil Haram, ada dengar nggak Bismillahnya? Nggak dengar. Tapi dia baca Bismillah pelan. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu, Bismillah itu tetap bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau ditanya berapa jumlah ayat suratul Fatihah? 7. Nggak ada yang mengatakan 6. Kemudian Bismillahnya dihilangin. Bukan karena tidak ada. Dalam konteks ini dibacanya pelan. Maka ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Syafi'i. Karena terdengar keras lagi. Maka titik temunya lagi di antara mereka setelah perbedaan antara ta'awudz dengan Bismillah, apakah pelan atau keras? Tapi ingat, tidak ada perbedaan di antara mereka yang mengatakan ada haram membacanya atau disebut menjadi makruh. Gak ada. Artinya kalau ada orang yang menggunakan ta'awudz saat mau baca Al-Fatihah, boleh gak hukumnya? Boleh. Jangan ada yang mengatakan makruh, jangan ada yang mengatakan haram. Boleh. Hanya yang membedakan tadi, ada yang bersuara, ada yang tak bersuara. Pakai auzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, nambah dia haram tuh. Enggak. Bukan. Itu tidak bagian daripada haram halal, boleh atau tidak. Nah, sekarang Al-Fatihahnya. Semua ulama 4 mazhab mengatakan bahwa Al-Fatihah itu sesuai hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata, tidak disebut salat bila tak membaca suratul Fatihah. Itu semua sepakat. Keempat mazhab sepakat untuk imam dan munfarid. Misal imam baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya baca Bismillah ini berarti mazhab apa ini? Mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya Alhamdulillahirabbil alamin, berarti Hambali dan Maliki. Nah, atau Hanafi ya, pelan tadi. Setelah itu, setelah imam membaca Al-Fatihah tuntas, pertanyaannya, apakah makmum tetap harus baca Al-Fatihah? Semua 4 ulama sepakat wajib baca lagi. Hukumnya mesti baca. Mesti baca. Kenapa? Karena 4 mazhab ini tidak ada yang berbeda pendapat bahwa memang Al-Fatihah menurut 4 mazhab wajib dibaca. Cara bacanya berbeda-beda. Misal, ada bacaan imam yang mirip qori bacanya.
Sehingga jeda antara ayat 1 ke ayat 2 agak lama. Ada yang begitu kira-kira? Ada juga yang nggak pakai jeda, karena nggak ada komanya dibuat sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini nggak ada jedanya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ibu, di antara jeda imam ayat 1 ayat berikutnya itu boleh makmum membaca, sehingga nanti ya dia sudah menunaikan kewajibannya membaca suratul Fatihah. Artinya tidak harus menunggu juga. Dengarkan aja ritme imam ini bagaimana. Enggak mesti udah lama betul dia bacanya, tiba-tiba ayatnya pendek, nggak sempat baca Al-Fatihah. Siapa tahu begitu? Siapa tahu? Udah lalu dia baca, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Itu udah sempat lagi baca Al-Fatihah, udah mau sujud aja itu, udah mau rukuk aja. Maka makmum punya dua pilihan. Antara tiap jeda tadi per ayatnya boleh, asal tidak bersamaan dengan imam. Apalagi mendahului imam, nggak boleh. Lambat betul Pak Ustaz ini. Aku contohkan dulu lari pagi. Nggak boleh. Ya, nggak bisa. Nah, tapi siapa tahu pula Ustaz imamnya Valentina Rossi, Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan sampai tidak baca yang baik. Perihal nanti baca Al-Fatihah Fauz dan imam tadi nggak benar, itu urusan dia pada Allah. Maka ini yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, wajib atau rukun menurut 4 mazhab pada bacaan suratul Fatihah ini sepakat untuk imam dan munfarid. Munfarid itu maksudnya sendirian ataupun jadi makmum wajib baca suratul Fatihah. Maka ini ibu, kalau ada yang tadi berjamaah di sini lalu tidak sempat baca suratul Fatihah, 4 mazhab ini mengatakan sholatnya tidak sah. Bukan lagi ada perbedaan, nggak ada perbedaan di situ. Maka kalau ayah ibu datang terlambat, maka pastikan kita bisa mengejar suratul Fatihah atau tidak. Kalau enggak, ikuti aja gerakannya. Tapi ketika sudah tak lagi terbaca Al-Fatihah, maka belum dihitung 1 rakaat. Itu aja bedanya. Maka kalau misalnya sedang kita terlambat mendapati imam dalam keadaan sujud, langsung kita naik ke atas atau sujud juga langsung, boleh enggak? Boleh, sah, tapi tidak dihitung 1 rakaat karena sudah terlalu jauh lewat dari suratul Fatihahnya. Tapi ketika rukunya imam ini agak lama, masih sempat lagi baca Al-Fatihah dengan cepat, maka sah. Maka imam ini peringatan dan tanbihan, juga sekaligus mengingatkan buat saya pribadi dan kita semua, kalau jadi imam tolong agak lamakan rukunya. Penting ya ibu, bukan mikirin pribadi saat jadi imam, agak lamain dikit rukuknya saja. Rukuk. Ustaz tua nggak bisa, jangan jadi imam. Kasihan yang belakang, buru-buru nanti tidak sempat baca Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih sangat banyak ini. Ya, ini masih sangat, baru sampai kepada Al-Fatihah. Nah, ada juga yang baca misalnya ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Ya, satu nafas. Ini hukumnya boleh. Tapi boleh juga Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi harus sambil nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Bahkan menurut empat mazhab, kalau memang bisa satu nafas memang betul surat Fatihahnya bisa, juga nggak jadi masalah. Boleh. Ya maka kalau ada orang bertanya, wah itu Pak Ustadz di satu tempat sholatnya kok bisa berapa menit, berapa rakaat itu? Kok bisa ya? Kalau memang terbacakan surat Fatihahnya, ya ada apa-apa, no problem. Yang dikhawatirkan adalah bacaan Fatihah tidak terbaca. Baik Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan untuk saya dan kita semuanya. Niat yang paling simpel tadi, menurut siapa? Yang paling simpel, Maliki dan Hambali. Dua-duanya dalam hati aja cukup, nggak perlu pakai usul-usulian, nggak usah hafalin usul-usulian. Tapi jangan pulang dari sini, kelas berapa nak? Kelas 2. Oh diajarin Pak Ustadznya sekarang di pesantren baca usolli. Wah nggak usah nak, nggak usah ya. Kata Pak Ustadz di masjid nggak perlu pakai usul-usulian. Jangan juga begitu. Biarin dia tetap belajar usolli ya. Tapi pada saatnya nanti dia lupa nggak pakai usolli, tetap sah nggak? Tetap sah. Masalahnya kalau dia disuruh baca usolli nggak bisa, lebih salah lagi. Maka biarkan mereka belajar. Yang penting pahamkan mereka. Boleh berbeda dalam hal itu. Dalam takbiratul ihram yang paling simpel tadi, yang paling simpel, mazhab yang mana? Dua mazhab terakhir, Syafi'i dan Hambali. Mau sebahu, mau setelinga. Tapi kalau Imam Hanafi mesti setelinga terus dari awal sampai terakhir. Sempat ke bahu sujud sahwi dah. Wah nggak serius salat kita kalau begitu. Kalau Imam Maliki mesti sejajar dengan bahu. Lewat dikit salah tuh, sahwi deh. Kalau doa iftitah, semua 4 mazhab ulama sepakat punya titik temu, hukumnya sunnah. Jadi tadi nggak perlu ada yang memperdebatkan mau pakai takbiratul ihram iftitahnya Allah berkaki setengah atau ujungnya aja atau digabungkan atau memba'id baina khotoyaya, terserah, hukumnya sunnah. Nggak usah berdebat di situ. Toh ulama 4 aja nggak berdebat, ngapain nambah-nambahin? Ta'ud dan basmalah. Basmalah itu bagian dari suratul Fatihah, bukan dihilangkan, cuman tidak dibunyikan, pelan bacanya. Yang benar-benar terdengar suara keras itu Imam Asy-Syafi'i saja. Sementara suratul Fatihah mau jamaah ataupun makmum, semuanya wajib baca. Tidak ada yang boleh mengatakan kok nggak baca Fatihah tadi. Iya, kalau diwakilin sama imam nggak bisa. Imam tak mewakili untuk baca suratul Fatihah. Tapi kalau perihal tadi iftitah atau enggak, ya silakan aja. Nanti termasuk ruku pun bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, mau baca atau enggak ya nggak jadi masalah. Nanti kita insyaallah kali yang berikutnya, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bermanfaat, dan insyaallah mulai dari niat sampai Al-Fatihah ini pun sudah cukup membuat kita agak toleran kelihatannya ini. Sudah cukup membuat kita menjadi orang yang lebih berwawasan, tidak mudah menyalahkan orang lain. Baru sampai kepada Al-Fatihah. Demikian dan terima kasih. Ya, boleh. Tadi mengenai kunut, kita kan mengucap Imam Syafi'i misalkan. Terus ada juga yang kita ada kunut, imamnya kunut, makmumnya ada juga yang hanya gini. Tidak sampai kunut, ada juga yang hanya diem aja. Mohon penjelasan sedikit lagi, penjelasan Ustaz.
Ya, semua 4 mazhab itu mengatakan kalau kita berjamaah, maka cara sholat kita itu sudah mesti kita ikutin si imam. Kalau imamnya ruku, kita mesti ruku. Kalau imamnya sujud, maka kita sujud. Perihal bacaan kita masih panjang atau enggak ada urusan. Yang penting kalau imam gerak. Termasuk salah satu di antaranya ketika baca kunut. Kalau imamnya kunut, maka makmum wajib kunut. Ustaz, saya kan tidak baca kunut. Carilah masjid lain yang tak kunut. Cari masjid lain yang tak kunut. Berarti kita tidak seutuhnya ingin ikut imam. Ada itu nanti dalilnya. Kalimatnya begini, kama yaqul. Apabila ada seorang makmum tidak utuh mengikuti imam, apalagi mendahului dikit aja, atau terjadi perbedaan dengan imam dalam hal gerak, maka makmumnya tidak sah, berjamaahnya tidak sah, sholatnya tetap sah. Maka kalau imam angkat tangan, Allahumma hdini fiman hadait, ya udah ikut juga, nggak usah baca juga nggak apa-apa. Angkat tangan doa amin dalam hati, nggak bunyi juga nggak apa-apa, karena 4 mazhab mengatakan tidak ada yang mewajibkan bunyi dan tidak ada juga yang menyebutkan sunnah, boleh hukumnya. Tapi kalau dia kunut si imam, makmum wajib kunut, kecuali dia pesan dari awal, Pak Imam, saya tidak kunut, tolong Pak Imam jangan kunut ya. Akhirnya si imam nggak kunut, dia tidak kunut gara-gara makmum yang request. Pertanyaannya, hukumnya apa? Tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena itu imam berarti tidak menggunakan cara sholat sesuai dengan keilmuannya, tapi by request. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh by request. Kecuali boleh menurut mazhab Syafi'i. Ini kecuali lagi. Sepakat di masjid ini tidak ada kunut. Sepakat. Lalu diumumkan kepada semua imam, siapapun imamnya, tidak boleh kunut. Khusus di masjid ini saja boleh. Sepakat. Tapi itu menjadi potensi terjadinya perbedaan yang tidak baik. Sebab mengkotak-kotakkan hukum agama tadi. Sementara 4 mazhab mengatakan hukumnya sunnah. Sunnah artinya boleh pilihan. Nah masalahnya sekarang makmumnya, imamnya kunut, berarti jadi wajib ikut. Perihal baca atau enggak terserah. Mohon maaf, masalah kunut itu sebenarnya bisa dibahas saat ini dalam ratusan tahun yang lalu. Menurut saya sih biarkan saja ada yang kunut atau tidak, karena ini udah ratusan tahun, udah lama. Jadi kenapa dibahas? Itu yang lebih kurang bijak kalau kita bahas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu perihal fikih. Perihal misalnya, mohon maaf saya bijak atau tidak menyampaikan terkait ini, saya menyampaikan terkait fikih saja. Kalau tadi mau kunut silakan kunut, tidak kunut juga silakan tidak kunut, nggak ada masalah. Tapi saya menyampaikan terkait fikih tadi. Kalau imamnya memang berkunut maka kunutlah. Perihal tidak belakang ikut kunut, ya nggak jadi masalah, tidak ada yang menjadi hukum haram. Nah, inilah indahnya di dalam perbedaan perihal kunut. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita pun kedepannya akan jauh lebih merasa bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Terkait kunut Pak Ustaz. Silakan. Saya kan sholat biasa Pakai kunut. Misalnya pada saat kita jadi masmum kan kita kunut di bareng sama imam. Betul. Dan di rakaat kita yang untuk melengkapi yang kedua, Iya. itu afdolnya kita kunut lagi atau tidak Pak? Baik, masya Allah. Atau 2 kali kunut gitu ya. Kalau kita merujuk kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, boleh sampai 2 kali. Ya, boleh sampai 2
2 kali. Kenapa? Yang pertama tadi karena mengikuti kewajiban terhadap imam, karena imamnya berkunut. Yang kedua, karena diri kita sendiri juga meyakini harus berkunut, maka boleh. Tapi kalaupun cukup sekali saja, nggak jadi masalah. Mau kunut pun akhirnya yang kedua boleh, tidak kunut pun boleh. Namun yang kita konteks yang kita bahas tadi, kalau berjamaah punya imam, maka hukumnya menjadi keharusan. Karena hukum fikih menyebutkannya, ketika kita siap untuk dipimpin, maka kita siap untuk mengikuti keseluruhannya. Andaikan salah, maka yang salah siapa? Imamnya. Yang nanggung dosa, imam. Udah serahkan saja pada dia. Itu simpelnya begitu. Demikian Bapak. Jadi kalau mau kunut yang kedua, silakan. Kalau tak mau kunut, silakan. Kecuali imamnya sampai 2 kali kunut, itu baru masalah. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Sepaham saya, berkaitan sama kunut itu bila terjadi suatu musibah. Seperti di Madinah, maka itu dalam minggu bila terjadi suatu musibah. Tapi kalau kita sebagai misal masjid di Indonesia itu sering menggunakan kunut, seolah-olah itu seperti wajib. Itu gimana sikap ini? Baik. Sebenarnya nanti ada Bapak, tapi saya izin jawab ya. Izin jawab. Kalau kita merujuk kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, hanya Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan keharusan untuk berkunut. Sementara yang lainnya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki tidak ada keharusan untuk berkunut. Namun menurut mereka, khususnya Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki, ada keharusan menurut mereka untuk berkunut dalam kondisi yang darurat, termasuk diantaranya musibah atau misalnya perang, atau ada yang ingin dimintakan kepada Allah, misalnya hujan misalnya, itu sampai darurat misalnya kemarau, itu menurut mereka boleh, tapi hukumnya tidak menjadi wajib. Lagi-lagi, maka kalau kita mendengar ada imam, bahkan kami di tahun yang lalu ketika sholat di Ramadan di Mekah, di Madinah, itu witirnya Imam Masjidil Haram itu menggunakan kunut, tapi yang didoain Palestina. Maka boleh nggak? Boleh, nggak harus di dalam sholat subuh. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam konteks ilmu fikih, kunut ini pun prakteknya dalam berdoa itu boleh digunakan di maghrib, boleh digunakan di waktu isya, bahkan boleh digunakan di waktu subuh. Hanya saja pemahaman kita secara umum itu selalu di waktu subuh. Boleh di waktu maghrib Bapak Ibu. Yang tahajud boleh nggak? Boleh juga. Maka di daerah Bintaro misalnya, atau di BSD, atau beberapa tempat di Ramadan misalnya, ada juga yang melakukan namanya program muhasabah di malam hari, program sholat malam. Itu di rakaat terakhir mereka baca doa di kunutnya, itu boleh, hukumnya boleh. Tapi betul tadi disebutkan, seringkali dibaca ini ketika terjadi hal darurat atau hal musibah, atau memang ada sesuatu yang amat genting. Bedanya dengan Imam Syafi'i, ada yang genting atau tak genting ya baca kunut. Itu bedanya dengan mazhab Imam Syafi'i. Demikian Pak. Ustaz, Boleh. izin dalam sholat jamaah tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa makmum itu jamaah wajib membaca Al-Fatihah. Tapi bagaimana seandainya saat imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan satu persatu ayatnya itu, apa itu sudah sah atau harus tetap membaca? Mohon penjelasannya. Ya baik, terima kasih Bapak. Iya, memang ada dalil yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza quri'a al-Qur'an, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, simaklah. Mungkin Ibunda pernah mendengarkan kalimat ini ya.
Simak dan dengarkanlah. La'allakum turhamun. Karena orang yang mendengarkannya dengan seksama, dengan baik dan menghayatinya, itu mendapatkan pahala yang sama seperti sosok itu yang membacanya. Itu betul, itu Al-Quran. Tapi khusus dalam konteks sholat ini, bacaan suratul Fatihah, ya 4 mazhab ulama itu mengatakan munfarid atau imam tetap harus baca. Artinya, ketika si imam membaca suratul Fatihah satu persatu ayat dengan tegas dan jelas, lalu makmum sama sekali tidak baca, hanya mendengar aja dari awal sampai terakhir, maka hukumnya tidak sah. Karena ada kewajiban untuk membaca. Itu 4 mazhab tadi. Nah, hanya memang cara bacanya tadi boleh dijeda antara ayat ke ayat. Misal Bismillahirrahmanirrahim, imam, makmum pelan, ikutin sama dia. Sah itu. Walaupun akhirnya tiap ayat ke ayat berikutnya berjeda sampai terakhir, itu no problem. Yang salah dia hanya mendengarkan, tidak mengulangi ataupun tidak membaca surah Al-Fatihah secara sendiri. Hukumnya tidak sah. 4 mazhab ulama ini berdalilkan bahwa la sholata man lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak disebut sholat apabila ada seseorang di antara kalian tidak baca suratul Fatihah ketika sholat. Itu dalil hukumnya. Demikian. Ada lagi. Ini sebenarnya baru sampai suratul Fatihah. Masih panjang ini, masih panjang. Baik Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah. Lagi-lagi kami ingin mengatakan bahwa memang pengetahuan tentang 4 mazhab ini bukan justru untuk menjadi pembenar bahwa ini yang paling benar, ini yang paling benar. Tidak. Justru menjadi sebuah rujukan bahwa bolehnya apa yang kita lakukan itu masih ada toleransi padanya. Artinya masih ada rujukannya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kalau ada yang kita lakukan di luar dari 4 ini, itu yang justru jadi pertanyaan utama. Kenapa ada model lain? Namun ada sunnah, ada wajib. Kalau wajib tidak boleh ada yang meninggalkan. Tapi hukum sunnah tadi seperti kunut, mau kunut atau enggak, lagi-lagi mungkin saya katakan terserah. Mau iftitah atau tidak, terserah. Bahkan nanti baca ayat setelah surah Al-Fatihah, terserah. Karena 4 mazhab juga menyepakati itu nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita semua ini lebih kurangnya mohon maaf lahir batin, insya Allah menjadi pencerah buat saya dan kita semuanya, dan membuat ibadah kita merasa lebih memiliki pedoman. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca doa berjamaah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.